Ya, shalom semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati umat-Mu saat ini yang bersama-sama dengan kami, mereka yang memohon pertolongan Tuhan, mereka yang mengandalkan Tuhan, mereka yang setia mengikuti ibadah atau kebaktian doa-doa ini. Supaya hati kami, Tuhan, boleh lebih dekat kepada Tuhan. Sebagaimana Engkau mengajak murid-murid yang terdekat, supaya mereka tetap berdoa dan berjaga-jaga. Demikianlah kami, bangunkan Tuhan, roh kami, supaya kami mau berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara semuanya. Mari kita melihat firman Tuhan dulu yang terdapat dalam kitab Roma. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Puji Tuhan. Kita melihat firman Tuhan hari ini, yaitu mengenai tentang kegenapan hukum Taurat. Siapa yang mengasihi, itu pasti dia akan menggenapi hukum Taurat. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa barang siapa tidak melakukan hukum Taurat yang terkecil saja, maka dia juga saudara tidak mendapatkan berkatnya. Dari sinilah kita melihat akhirnya muncul juga orang-orang yang di zaman sekarang ini yang tetap memakai hukum Taurat dalam kehidupannya. Karena dia memakai ayat ini yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 5. Tapi sebenarnya kalau kita melihat, yang dimaksud Yesus bahwa kita bukan melakukan hukum Taurat. Sebagaimana Yesus mengenapi hukum Taurat, dia mati bagi semua dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak dibawa hukum Taurat lagi, tapi dihukum kasih karunia Tuhan. Namun demikian bukan berarti kita semena-mena. Setelah kita dibawa kasih, hukum kasih karunia Allah, kemudian kita berbuat jahat, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Kita pikir sudah di dalam hukum kasih karunia. Tidaklah demikian, saudara. Karena kasih itu tidak berbuat jahat. Nah, ketika kita melakukan kasih itu, maka otomatis kita sudah melakukan atau juga dikatakan bahwa kita sama dengan apa yang Yesus ajarkan, yaitu kasih itu tidak berbuat jahat dan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi setelah kita, saudara, diselamatkan oleh kasih karunia, kita wajib hidup di dalam kasih. Jangan cuma kasih karunia terus. Namanya kasih karunia itu adalah pemberian dari seseorang yang mengasihi kita. Contohnya orang tua ibu kita mengasihi kita terus memberikan karunia. Memberikan itu disebut karunia. Tapi karena apa? Disebut karunia karena didasari kasih dan tanpa motivasi tulus ikhlas. Akhirnya kita dibawa hukum kasih karunia. Tetapi kalau pelajaran kita tetap kasih karunia, berarti kita cuma menerima, dan kemudian kita tidak meningkatkan hidup kita kepada kasih. Karena kasih itu memberi, kasih karunia itu menerima. Sebab itu kalau kita terjebak di dalam pelajaran kasih karunia terus, maka kita tidak pernah memberi, kita menerima. Di dalam kasihnya Tuhan kepada kita, keselamatan, karunia, itu adalah memang kasih karunia karena pemberian Tuhan kepada kita. Itu kita terima.
Tapi setelah kita terima, kita melakukan karunia. Hidup ini harus dengan kasih kepada sesama kita. Bahkan juga kita harus belajar mengasihi Tuhan Allah kita. Sehingga kita memberi hati kita, memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Allah. Tapi kalau kasih karunia kita tidak pernah bisa memberi lagi. Sebab itu, saudara, kita bicara tentang kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sebab itu dikatakan juga supaya kita saling mengasihi, yaitu mengasihi sesama kita. Siapa yang mengasihi sesama, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Memenuhi. Berarti kita lebih daripada orang yang melakukan hukum Taurat. Jadi kekristenan kita tidak perlu dicampur hukum Taurat. Tapi kita harus penuhi dengan kasih kepada sesama saudara kita. Kita memenuhi hukum Taurat. Inilah satu rahasia yang kerap kali kita tidak mengerti, saudara, atau kita lupakan. Sebab itu siapa yang di dalam kasih, dia tidak berbuat jahat. Karena kasih itu, saudara, adalah memberi berkorban. Sebab itu kekristenan itu didasari kasih. Ketika kita menerima dari Tuhan, itu kasih karunia. Kita menerima terus kita amalkan. Waktu kita mengamalkan itu harus dengan kasih, karena kita memberi waktu dan hidup kita sebagainya. Dan waktu kita memberi tidak ada pikiran jahat, hati yang jahat, rencana yang jahat, perkataan yang jahat itu tidak boleh ada. Siapa yang di dalam gereja yang memberikan waktunya melayani, siapa yang di gereja mempunyai waktu yang sebagainya, saudara, kita melakukannya. Itu kita mengimpartasikan. Artinya kita menyalurkan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, hikmat, karunia-karunia, baik khotbah melayani, kita salurkan. Waktu menyalurkan itulah dengan kasih. Dan kasih tidak ada kejahatan. Ternyata di gereja ini, atau saudara, di dalam pelayanan hidup kita sehari-hari, dalam pelayanan, dalam khotbah sekalipun, kita kerap kali ada kejahatan, iri hati, tersinggung, kecewa, sakit hati, kepahitan, tidak mau kalah, ambisi, saudara, emosi, dan sebagainya. Sebab itu di dalam gereja, pelayanan, tapi hati kita tidak memenuhi hukum Taurat. Sebab itu, saudara, hari ini, mari kita harus sadar, hati kita adalah ruang Maha Kudus Tuhan. Kenapa bait Allah itu diizinkan Tuhan diruntuhkan, bahkan dinubuatkan. Supaya Tuhan membangun rumahnya di dalam hidup kita. Dan ruang Maha Kudus itu bisa terbuka. Itu orang boleh masuk satu tahun sekali. Yaitu para imam-imam besar dengan darah yang dipercikan. Waktu Yesus mati di kayu salib, darahnya menebus dosa kita. Menghapus dosa kita, menghapus kutuk. Dan menjadikan kita diselamatkan. Tapi darah itu juga membelah tirai baik suci ruang Maha Kudus itu. Nah, ketika kita percaya Yesus, kematian Yesus, makanya kita harus percaya Yesus mati dan bangkit bagi kita. Setelah kita percaya, saudara, maka darahnya ada pada kita, membuka ruang hati kita menjadi ruang kudus. Dan kalau ruang kudus, ruang Maha Kudus, tidak ada yang namanya kecewa, sakit hati, kejahatan, tidak boleh ada. Yang ada adalah kebaikan. Sebab itu, di firman Tuhan berkata, kasih tidak berbuat jahat, berarti kita harus berbuat baik. Siapa yang tidak berbuat baik, pasti berbuat jahat. Mari lengkapi pelayanan kita dengan kebaikan. Saya punya titel sebagai pekerja. Tapi kalau pekerja jahat, kata Tuhan, nyala kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya punya titel orang pelayan Tuhan yang punya karunia-karunia, ngusir setan sebagainya. Tetapi kalau titelnya di belakang itu jahat, nyala kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya punya titel seorang hamba Tuhan atau pendeta. Tetapi kalau titel di belakang Tuhan katakan hamba yang jahat, maka saudara tidak ada gunanya. Titel atau gelar yang kita punyai itu cuma sampai di bumi. Tetapi tidak sampai di surga. Kecuali di belakang titel atau gelar kita, Tuhan memberi gelar baik. Hai hambaku yang baik, yang rajin, saudara, yang jujur, yang setia. Inilah, saudara, gelar yang bisa kita bawa ke surga. Jangan bangga dengan gelar yang kita punya. Sebab itu, kemanapun kita pergi,
Ada ruang Maha Kudus, karena ruang Maha Kudus ada tempat kita. Kemanapun kita pergi, di tempat manapun kita berada, tempat itu menjadi tempat yang suci. Sebab itu hiduplah di dalam kasih dimensi Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa bagi saudara yang membutuhkan pelayanan. Yaitu tentunya di dalam doa, yang di dalam punya problem, sakit penyakit, mungkin juga punya persoalan keluarga, keuangan, bahkan mungkin juga karir, studi, maupun perjodohan, ataupun yang lainnya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dada. Engkau yang punya sakit penyakit, tumpangkan tanganmu bagian yang sakit. Dan dengan iman dalam nama Yesus, jadilah sembuh dan jadilah pulih. Terima dalam nama Yesus dengan iman. Dan engkau yang berharap mengandalkan Tuhan, meminta hikmat, petunjuk, dan pertolongan, biar hari ini Tuhan memberkati engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar engkau dipulihkan dan engkau mendapatkan kemenangan, dan sebagaimana engkau inginkan Tuhan kabulkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.